Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Tria Utami Ramadiantaro, NIM 2302127 dari kelas FPJ 1.2. Saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat mengenai materi sistem rem oleh mata kuliah yang Bapak ampu, yaitu karakteristik kendaraan bermotor. Baik, pada sistem rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat, menghentikan kendaraan, atau untuk memungkinkan pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan dan berfungsi sebagai keselamatan dan menjamin untuk kendaraan yang aman. Prinsip kerja dari sistem rem adalah perubahan energi kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesek. Tipe rem terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rem kaki atau foot brake, digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Yang kedua yaitu rem parkir atau parking brake, digunakan terutama untuk memarkir kendaraan. Yang ketiga yaitu rem tambahan, auxiliary brake, digunakan pada kombinasi rem biasa atau kaki yang digunakan pada truk diesel dan kendaraan berat. Yang pertama rem kaki atau foot brake dikelompokkan menjadi 2 tipe rem, yaitu hydraulis atau hydraulic brake dan rem pneumatik atau pneumatic brake. Selanjutnya ada mekanisme kerja dari master cylinder, yaitu mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan hidraulis. Master cylinder terdiri dari reservoir tank yang berisi minyak rem. Demikian juga piston dan silinder yang membangkitkan tekanan hidraulis. Ada 2 tipe silinder, yaitu tipe tunggal dan tipe ganda. Selanjutnya, booster rem atau penguat rem. Tenaga penekanan pada pedal rem dari seorang pengemudi tidak cukup kuat untuk segera dapat menghentikan kendaraan. Booster rem, brake booster, melipat gandakan daya penekanan pedal sehingga daya pengereman yang lebih besar dapat diperoleh. Kemudian ada katup pengimbang. Biasanya kendaraan yang mesinnya terletak di depan, bagian depannya lebih berat dibandingkan dengan bagian belakangnya. Bila kendaraan direm, maka titik pusat gravitasi akan pindah ke depan atau bergerak maju, disebabkan adanya gaya inertia dan karena adanya beban yang besar menyatu pada bagian depan. Dengan alasan tersebut, diperlukan alat pembagi tenaga sehingga dapat diberikan pengereman yang lebih besar untuk roda depan daripada roda belakang. Alat tersebut disebut katup pengimbang atau proportioning valve, atau biasa disingkat katup P. Alat ini bekerja secara otomatis menurunkan tekanan hidraulis pada silinder roda belakang. Dengan demikian, daya pengereman atau daya cengkram pada roda belakang akan berkurang. Selanjutnya, sistem rem anti-lock. Rem anti-lock ini diciptakan tidak hanya untuk mencegah terkuncinya roda-roda belakang selama pengereman secara tiba-tiba, tetapi juga untuk mengontrol roda-roda depan agar kendaraan tidak berputar, serta menjaga pengendalian kemudi dengan baik. Kemudian rem tromol. Pada tipe rem tromol, kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem yang diam menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersama-sama dengan roda. Cara kerja rem tromol. Yang pertama, single leading shoe type, leading trailing shoe type, pedal atau handle rem, kemudian kabel atau batang rem menuju hubungan rem, brake cam, lalu sepatu rem, dilanjutkan dengan tromol rem. Digunakan semua rem tromol SMH yang dipasarkan PT AHM. Sepatu rem terdorong ke dalam oleh putaran tromol dan terjadi trailing shoe. Sepatu rem yang terbawa oleh putaran tromol dan cenderung melengket. Selanjutnya leading shoe yang menghasilkan daya pengereman lebih besar dan diakhiri dengan self-energizing. Selanjutnya cara kerja rem tromol double leading shoe type, memakai 2 hubungan rem, brake cam, sehingga kedua sepatu rem menjadi leading, digunakan pada motor-motor besar tipe lama. Selanjutnya mengenai kaliper. Cara kerja kaliper. Tekanan hidrolik dari master rem menekan piston dan rumah kaliper. Piston mendorong brake pada ke kiri. Rumah kaliper terdorong ke kanan bergeser pada pin slide, sehingga brake pada sebelah kiri menekan pada cakram. Kedua brake pada menekan dan menjepit cakram memperlambat putaran cakram. Selanjutnya, 1 tipe kaliper tetap atau double piston.
kaliper dipasangkan tepat pada aksel atau strut, seperti digambarkan di samping. Pemasangan kaliper dilengkapi dengan sepasang piston. Daya pengereman didapat bila pad ditekan piston secara hidraulis pada kedua ujung piringan atau cakram. Dua tipe kaliper mengembang atau piston tunggal. Seperti terlihat pada gambar, piston hanya ditempatkan pada satu sisi kaliper saja. Tekanan hidraulis dari master silinder mendorong piston A dan selanjutnya menekan pada rotor disk atau cakram. Pada saat yang sama, tekanan hidraulis menekan sisi pad dan reaksi B. Ini menyebabkan kaliper bergerak ke kanan dan menjepit cakram dan terjadilah usaha tenaga pengereman. Selanjutnya mengenai rem parkir. Rem parkir atau parking brake terutama digunakan untuk parkir kendaraan. Mobil penumpang dan kendaraan niaga yang kecil mempunyai rem parkir tipe roda belakang atau rem kaki, atau rem parkir eksklusif yang dihubungkan dengan roda-roda belakang. Cara kerja dari rem parkir ini yaitu pada rem parkir pada dasarnya sama untuk tipe rem parkir belakang dan tipe center brake. Tuas rem parkir ditempatkan berdekatan dengan tempat duduk pengemudi. Dengan menarik tuas rem parkir, maka rem bekerja melalui kabel yang dihubungkan dengan tuas. 1. Rem parkir tipe roda belakang. Bodi rem parkir dikelompokkan menjadi dua tipe struktural bergantung pada andilnya tromol rem atau piringan rem, atau rem kaki atau komponen rem yang terpisah. 2. Tipe center brake. Tipe center brake ini banyak digunakan pada kendaraan komersil. Tipe ini salah satu dari tipe rem tromol, tetapi dipasang antara bagian belakang transmisi dan bagian depan propeller shaft. Pada rem parkir tipe center brake ini, daya pengeremannya terjadi pada saat sepatu rem yang diam ditekan dari bagian dalam terhadap tromol yang berputar bersama output shaft transmisi dan propeller shaft. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.